Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hanifah Marsha, NPM 201106029 dari kelas C. Di sini saya akan membahas tentang prinsip pemanfaatan media pembelajaran. Manfaat media pembelajaran. Yang pertama, media mampu memberikan rangsangan yang bervariasi kepada otak sehingga otak dapat berfungsi secara optimal. Yang kedua, media dapat mengatasi keterbatasan pengalaman yang dimiliki oleh peserta didik. Yang ketiga, media dapat melampaui batas ruang kelas. Contohnya yaitu ada objek terlalu besar, misalnya candi, stasiun, dan lain-lain. Beberapa objek, makhluk hidup, dan benda yang terlalu kecil untuk diamati dengan mata telanjang, misalnya bakteri. Selanjutnya ada gerakan-gerakan yang terlalu lambat untuk diamati, misalnya proses pemekaran bunga. Selanjutnya ada gerakan-gerakan yang terlalu cepat dan sulit ditangkap oleh mata biasa, misalnya kapakan sayap burung, kumbang, dan lain-lain. Selanjutnya, objek yang dipelajari terlalu kompleks, misalnya rantai makanan. Yang keempat yaitu ada media membangkitkan motivasi dan rangsangan untuk belajar. Pemasangan gambar-gambar, pemutaran film, mendengarkan rekaman, atau radio merupakan rangsangan yang membangkitkan keinginan untuk belajar. Yang kelima yaitu ada media memberikan pengalaman yang integral atau menyeluruh dari sesuatu yang konkret maupun abstrak. Sebuah film atau serangkaian foto tentang Candi Borobudur misalnya dapat memberikan imajinasi yang konkret tentang wujud, ukuran, lokasi, dan lain sebagainya. Beberapa prinsip dalam pemanfaatan media pembelajaran. Yang pertama, tidak ada satu media pun yang saling baik untuk semua tujuan. Yang kedua, media adalah bagian integral dari proses pembelajaran. Yang ketiga, media apapun yang akan digunakan, sasaran akhirnya adalah untuk memudahkan belajar peserta didik. Yang keempat, pemilihan media harus objektif, yaitu berdasarkan pada tujuan pembelajaran, tidak didasarkan pada kesenangan pribadi staf pengajar. Yang kelima, untuk dapat memilih media dengan tepat, guru harus mengenal ciri-ciri dan tiap-tiap media pembelajaran. Yang keenam, pemilihan media pembelajaran harus berorientasi pada siswa yang belajar, artinya pemilihan media untuk meningkatkan efektivitas belajar siswa. Yang ketujuh, pemilihan media harus mempertimbangkan biaya pengadaan, ketersediaan bahan media, mutu media, dan lingkungan fisik tempat siswa belajar. Model interaksi pembelajaran yang menggambarkan pemanfaatan media. Yang pertama, ada proses pembelajaran pada tempat dan waktu yang sama. Yang kedua, proses pembelajaran pada waktu yang sama namun tempat yang berbeda. Contohnya, interaksi pembelajaran dengan menggunakan media telekomunikasi, media yang digunakan misalnya telepon dan faksimile. Yang interaksi dengan menggunakan media non-interaktif, contohnya yaitu siaran program radio dan program televisi. Selanjutnya ada proses pelajaran pada waktu yang berbeda namun pada tempat yang sama. Selanjutnya ada proses pembelajaran berlangsung pada waktu dan tempat yang berbeda. Setelah kita menentukan pemilihan media yang akan kita gunakan, maka pada akhirnya kita dituntut untuk dapat memanfaatkannya dalam proses pembelajaran. Media yang baik belum tentu menjamin keberhasilan belajar siswa jika tidak dapat menggunakan dengan baik. Untuk itu, media yang telah kita pilih dengan tepat harus dapat kita memanfaatkannya dengan sebaik mungkin sesuai prinsip-prinsip pemanfaatan media. Prinsip-prinsip pemanfaatan media pada umumnya yang perlu kita perhatikan dalam pemanfaatan media pembelajaran yaitu yang pertama, setiap jenis media memiliki kelebihan dan kelemahan. Tidak ada satu jenis media yang cocok untuk semua proses pembelajaran dan dapat mencapai semua tujuan belajar.
Ibaratnya, tidak ada satu jenis obat yang manjur untuk semua jenis penyakit. Yang kedua, penggunaan beberapa macam media secara bervariasi memang diperlukan. Namun, harap diingat bahwa penggunaan media yang terlalu banyak sekaligus dalam satu kegiatan pembelajaran justru akan membingungkan siswa dan tidak akan memperjelas pelajaran. Oleh karena itu, gunakan media seperlunya, jangan berlebihan. Yang ketiga, penggunaan media harus dapat memperlakukan siswa secara aktif. Lebih baik menggunakan media sederhana yang dapat mengaktifkan seluruh siswa daripada media canggih. Namun, justru membuat siswa kita terheran-heran pasif. Sebelum media digunakan, harus direncanakan secara matang dalam penyusunan rencana pembelajaran. Tentukan bagian materi mana saja yang akan kita sajikan dengan bantuan media. Rencanakan sebagaimana strategi dan teknik penggunaannya. Hindari penggunaan media yang hanya dimaksudkan sebagai selingan atau sekedar pengisi waktu kosong saja. Jika siswa sadar bahwa media yang digunakan hanya untuk mengisi waktu kosong, maka kesan ini akan selalu muncul setiap kali guru menggunakan media. Penggunaan media yang sembarangan, asal-asalan, atau daripada tidak dipakai akan membawa akibat negatif yang lebih buruk. Harus senantiasa dilakukan persiapan yang cukup sebelum penggunaan media. Kurangnya, persiapan bukan saja membuat proses pembelajaran tidak efektif dan efisien, tetapi justru mengganggu kelancaran proses pembelajaran. Hal ini terutama perlu diperhatikan ketika kita akan menggunakan media elektronik. Kesimpulan dari yang saya jelaskan tadi yaitu media pembelajaran adalah alat bantu proses belajar mengajar. Segala sesuatu yang dapat dipergunakan untuk merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemampuan atau keterampilan belajar sehingga dapat mendorong terjadinya proses belajar. Ada prinsip media pembelajaran diantara yaitu tidak ada suatu media yang terbaik untuk mencapai semua tujuan pembelajaran. Penggunaan media harus didasarkan pada tujuan pembelajaran yang hendak dicapai. Penggunaan media pembelajaran harus mempertimbangkan kecocokan ciri media dengan karakteristik materi pembelajaran yang disajikan. Penggunaan media pembelajaran harus disesuaikan dengan bentuk kegiatan belajar yang akan dilaksanakan secara belajar klasikal, kelompok kecil, belajar secara individual, dan belajar mandiri. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan tentang materi tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.